Suhu dan kalor merupakan dua hal yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun begitu, keduanya mempunyai makna yang berbeda. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu merupakan ukuran kuantitatif terhadap temperatur. Oleh karena itu, suhu dapat dikatakan panas atau dingin sesuai dengan besarnya hasil pengukuran suhu. Suhu tidak akan bisa berpindah karena hanya hasil dari pengukuran. Sedangkan kalor adalah tenaga panas yang dapat diteruskan atau diterima oleh satu benda ke benda lain. Berbeda dengan suhu, kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat benda lain dengan cara konduksi, radiasi, atau konveksi. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Kegiatan memasak air di atas kompor merupakan salah satu contoh pemindahan kalor. Semakin dingin air yang kita masak, maka semakin banyak energi kalor yang kita butuhkan. Dalam arti, semakin besar energi panas yang diterima air tersebut, maka semakin panas airnya. Biasanya, kalau air sudah mendidih, kita akan melihat asap keluar teko ataupun alat lain yang kita gunakan. Sebagian air yang ada di teko itu akan menguap menjadi benda gas yang diwujudkan melalui asap. Nah, asap itulah yang disebut dengan penguapan. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Kegiatan menjemur air laut di bawah sinar matahari ini dilakukan agar air laut dapat menguap dan menghasilkan butiran-butiran kristal yang akan menjadi garam. Proses ini terjadi secara radiasi yang mana sinar matahari akan menguapkan air pada air laut yang ditampung sehingga dapat diperoleh kristal garam. Perubahan wujud terjadi pada air yang mana mengalami penguapan atau perubahan zat cair menjadi gas. Garam adalah salah satu zat yang penting bagi manusia. Garam didapatkan dari air laut. Pada panen garam, air laut ditempatkan pada tambak garam dan dibiarkan menguap begitu saja karena panas matahari. Air laut yang menguap kemudian akan menyisakan garam sebagai endapan. Nah, itulah salah satu contoh penguapan di kehidupan sehari-hari. Kegiatan menggosok telapak tangan menghasilkan perubahan energi kinetik menjadi panas. Energi kinetik atau energi gerak terjadi pada saat kita menggosok tangan, sedangkan energi panas adalah hasil dari gosokan kedua tangan. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan ini, gesekan antara kedua telapak tanganmu dapat menimbulkan energi panas. Nenek moyang kita juga menggunakan suatu kayu panjang dan memutar-mutarnya di atas kayu lainnya dengan tangan seperti pada video. Gesekan yang terjadi antar kayu akan menyalakan percikan api. Alat seperti ini disebut dengan bor tangan. Bor tangan ini kemudian dimodifikasi dengan penambahan benang, sehingga pembuatan api dapat dilakukan oleh dua orang. Bor api ini dinilai lebih cepat menghasilkan api dan tidak terlalu menguras tenaga manusia yang menggunakannya karena dibuat oleh dua orang. Pada zaman dahulu, orang membuat api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering
dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Menjemur pakaian menjadi contoh peristiwa penguapan yang sangat sederhana. Pakaian yang baru dicuci pasti akan basah. Oleh karena itu, kita harus menjemur di bawah sinar matahari agar kering dan bisa dipakai kembali. Nah, air yang semula ada di pakaian ini akan menguap menjadi uap air karena sinar matahari yang panas. Perpindahan kalor secara radiasi tidak selalu mengharuskan kedua benda untuk bertemu atau saling bersentuhan, karena kalor tersebut dapat berpindah tanpa zat perantara. Prinsip kerja setrika adalah mengubah energi listrik menjadi energi panas lewat bantuan elemen pemanas yang terletak di bagian dalam setrika. Apa yang kamu rasakan? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda. Pada kegiatan gesekan penggaris, digosokkan pada kain yang kering selama 2 menit dapat menimbulkan energi panas.